Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita berjumpa di dalam Bible Study ini dan kita sedang membahas Lukas pasal yang ke-18. Kali ini kisah-kisah yang ada di dalam percakapan Yesus dengan beberapa kelompok orang bisa kita simpulkan dengan sebuah judul yang mengikat semuanya itu, yaitu Allah pemberi upah bagi mereka yang mencarinya dengan setia. Nama Allah salah satunya adalah Yehova Gemolah. Yehova Gemolah artinya Allah yang memberi upah, the God who reward or the rewarder. Jadi Allah memberi upah kepada mereka yang mencarinya, yang melayaninya dengan setia. Jadi hari ini kita percaya, mari kita mau mengenal Allah kita lebih dalam di dalam Kristus Yesus. Dan untuk itu mari kita siapkan pikiran dan hati kita. Kita datang di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang memanggil kami dan memberikan kepada kami kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang besar dan melimpah. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Praise you Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama Tuhan Yesus, kasih sayang hanya Engkau yang mengenal hati kami. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami mengenal Engkau sebagai Allah yang setia dan Allah yang melakukan pekerjaan yang ajaib. Sekalipun persoalan kami begitu berat, tetapi kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk Kau kerjakan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami bersyukur Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki ketahanan, ketekunan, bertekun di dalam penantian jawaban Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang bersedia untuk menjawab doa kami. Dan melakukan apa yang kami rindukan supaya kami bisa mengikut Tuhan dengan benar. Dan menyelesaikan pertandingan iman kami di bumi ini. Terima kasih untuk Engkau Allah yang memberikan kepada kami upah.
bagi mereka yang setia mencari Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, kita sedang belajar tentang Yesus yang adalah Tuhan. Nah, di dalam mengenal Yesus, kita sama seperti kita mengenal Bapa, tentu ada yang kita bisa harapkan. Seperti apakah sebenarnya Allah yang kita sembah ini? Dan bagaimana datang kepada Tuhan lewat anaknya? Karena kita nggak bisa datang kepada Bapa begitu saja. Yesus mengatakan, akulah jalan. Tidak ada satu yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu jelas. Jadi Yesus ingin dia menjadi jembatan, perantara satu-satunya. Di dalam kitab surat Rasul Paulus dikatakan bahwa kita memiliki satu pengantara yang esa. Yang satu itu. Dan dia adalah Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana caranya kita membangun iman kita, maka memerlukan sebuah ketekunan untuk bisa belajar tentang karakter Tuhan kita. Jadi kan namanya karakter tidak bisa kita pelajari satu hari, oh saya sudah tahu semua tentang Tuhan. Enggak, kita perlu belajar, berjalan, menghidupi. Dan kita bisa mengenal dia. Seperti seorang suami yang mengenal istrinya itu perlu bertahun-tahun. Itu pun kadang-kadang saya ingat satu kali ada seorang dalam merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Lalu kemudian MC-nya bertanya kepada sang suami, Pak, apa yang Bapak selama ini masih bisa harapkan? Bapak sudah mengenal beliau 50 tahun. Dia bilang, sebenarnya saya masih belum kenal istri saya. Wah, aneh ya. Udah tidur sama-sama, jalan sama-sama, makan sama-sama. Tetapi tetap, karena kedalaman hati manusia, karakter itu tidak bisa. Mungkin dia bisa memprediksikan, tetapi tidak bisa mengenal sepenuhnya. Nah saudara-saudara, hal yang sama. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak akan ada satupun orang yang bisa berkenan menyenangkan Tuhan. Karena kalau kita datang kepada Allah, maka kita harus percaya bahwa dia adalah Tuhan dan dia membalas. Dia mengupahi setiap orang yang mencari dia. Nah saudara, ayat Ibrani 11 ayat 6 tadi, itu adalah ringkasan dari Lukas 18 ini. Karena di sini diceritakan mengenai bagaimana kalau kita mendekat kepada Tuhan atau mendekati Tuhan, approaching God, dibutuhkan dua hal. Satu, iman. Yang kedua, harapan. Bahwa apa yang kita harapkan, bahwa dia memberi imbalan kepada kita yang mencarinya. Jadi saudara-saudara, ada 5 perjumpaan Yesus dengan 5 kelompok orang ini, selain murid-muridnya. Jadi Yesus mengajar kepada murid-muridnya lewat perumpamaan. Di dalam perumpamaan itu dia bicara mengenai satu orang, janda, dengan hakim yang tidak tahu Tuhan. Yang dikatakan hakim yang kejam, hakim yang tidak peduli sama manusia. Hakim yang hanya mau orang yang bisa membayar dia, kira-kira begitu. Hakim yang ini perempuan ini tidak menguntungkan dia. Dan murid-murid diajarkan dua hal. Satu di sini, nanti satu lagi tentang upah mengikut Yesus. Yang kedua kita melihat nanti di dalam ayat yang ke-9, audiens Yesus berubah. Yaitu orang-orang yang menganggap diri mereka benar dan membandingkan dengan orang lain yang rendah. Yaitu pemungut cukai yang sangat rendah dibanding dengan orang Farisi yang menganggap diri mereka benar. Jadi ini adalah kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, orang tua yang sedang bawa anak-anak kecilnya. Kelompok keempat, orang kaya. Orang kaya yang muda itu. Atau orang muda yang kaya. Yang sangat aktif di dalam ibadah. Yang kelima, orang buta. Yang ada di pinggir jalan.
Jadi ada 5 kelompok orang yang meminta. Tetapi ada satu yang meminta gak dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Yang pertama, Tuhan memberi penghargaan kepada orang-orang pilihannya itu dengan keadilan, dengan kebenaran. Memang betul ada yang menafsirkan, oh ini tentang doa ini Pak. Karena dikatakan kalau kamu berdoa, kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Betul, ini salah satu rahasia doa, kunci doa yang berhasil itu adalah berdoalah dengan tekun, tidak jemu-jemu. Jadi di sini, jadi tujuan daripada perumpamaan itu adalah supaya kamu tuh belajar tekun. Tekun berarti tidak menyerah dengan segala hambatan yang ada. Tekun berarti kita berjalan terus dengan sukacita sampai beban itu bisa kita lepaskan. Dan hakim yang tidak peduli, yang tidak takut sama Tuhan, ya dikatakan hakim itu adalah orang yang tidak menghormati siapapun. Wah, ini hakim yang independen. Dan ayat 3-5 itu adalah kegigihan daripada janda itu untuk meminta supaya kasusnya dia itu diperhatikan. Lalu kemudian ayat 6-8 ini adalah pembelajaran atau penafsiran dari perumpamaan itu. Jadi Yesus sendiri menafsir. Jadi kayak gini kita gak perlu pusing, gak perlu mereka-reka. Ayat 6-8 dikatakan kata Tuhan. Nah jadi inilah penafsirannya dia. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Jadi bukan Tuhan setuju dengan hakim itu, bukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh hakim itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Karena dikatakan hakim itu bilang gini. Karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberikan keadilan. Supaya jangan terus saja ia datang dan mengelelahkan aku. Tentu Allah bukan seperti hakim itu. Allah tidak pernah lelah untuk mendengar keluhan kita, permohonan kita. Tetapi di sini dikatakan Allah pasti akan menjawab permohonanmu. Dia Allah yang adil. Dia akan memberi keadilan kepada orang pilihannya. Apakah Tuhan akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera. Nah ini menarik, kata segera. Itu di dalam bahasa Yunaninya seperti begini. Bila waktunya sudah datang, dia gak mungkin akan tunda lagi. Jadi untuk menunggu segera itu, jadi jangan Bapak Ibu artikan begini. Kalau saya minta sekarang langsung segera datang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita memohon. Dan waktunya Tuhan, ingat. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Kalau itu waktunya Tuhan sudah datang, maka dia tidak lagi akan menunda-nunda. Dia akan segera menjawab. Dan melepaskan, deliver the presence itu. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman? Nah ini nanti pertanyaan yang akan kita jawab di bagian akhir. Berarti kita bisa melihat di sini bagaimana Allah yang peduli. Allah yang memperhatikan. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan berbicara kepada orang yang sok benar. Orang yang merasa dirinya memang layak untuk dijawab Tuhan. Karena dia sudah memenuhi semua aturan-aturan ini. Dan ayat 9-14. Yaitu orang-orang yang menganggap dirinya sendiri benar. Beberapa orang, berarti ini bukan satu orang. Ini kan kelompok sebenarnya. Yang memandang rendah orang lain. Lalu ada perumpamaan lagi. Antara dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi masih bicara tentang doa. Tapi yang pertama tadi bicara kegigihan, yang ini bukan. Yang ini dia berbicara mengenai sikap. Sikap hati yang sadar diri. Ya kira-kira begitu. Sadar diri bahwa saya berdosa. Dan kita tahu si orang Farisi ini memuji akan pencapaian rohaninya dia.
Aku mengucap syukur. Kelihatannya rohani ya. Aku mengucap syukur Tuhan. Karena aku tidak sama kayak mereka. Nah itu. Aku bukan orang lalim. Aku bukan perampok. Aku bukan penzina. Bukan juga kayak pemungut cukai ini. Waduh, dia langsung membandingkan dirinya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini adalah persyaratan kesalehan orang Israel. Senin Kemis. Ya, hari kedua dan hari kelima. Itu biasanya adalah puasanya orang Israel. Lalu aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, dia setia membawa persepuluhan. Ingat Bapak Ibu, 1/10 masih dilakukan oleh orang Farisi di zaman Yesus. Jadi jangan bilang bahwa mereka nggak bawa persepuluhan. Bawa persepuluhan mereka. Dari segala yang aku punya. Namun pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mengadakan ke langit. Artinya dia sudah sadar diri, dia terpuruk, dia memukul-mukul dadanya. Nah ini orang yang kalau di tradisi orang Timur Tengah, kalau sudah memukul-mukul begini tuh artinya udah hancur hati. Itu saudara perhatikan kalau ibu-ibu yang anaknya kehilangan atau meninggal di Palestina gitu. Mereka pukul-pukul tubuh mereka. Itu kayaknya seperti nyeselnya, aduh kesian sekali saya ini. Nah gitu kira-kira. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan dikatakan orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Doanya dijawab Tuhan. Dia dibenarkan, dia diselamatkan, dengan kata lain. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang direndahkan, merendahkan diri akan ditinggikan. Upah yang kedua. Tadi upah pertama Tuhan menjawab, membela keadilannya. Yang kedua, kalau kamu rendah hati, Tuhan akan menjawab dan membenarkan kamu. Lalu yang ketiga adalah anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya untuk diberkati. Mungkin saudara perhatikan waktu Paus Fransiskus ke Indonesia, banyak orang tua berharap anak-anaknya ini di pinggir jalan bisa diberkati, dipanggil, didoakan, ditumpang tangan, dapatkan blessing. Luar biasa. Nah saudara, orang-orang datang meminta Yesus memberkati anak-anak ini. Dan kemudian banyak orang yang juga murid-muridnya memarahi mereka. Jangan ganggu, ini mungkin seperti bodyguard gitu ya, jangan ngerepotin. Tetapi saudara, Yesus mengatakan, biarkan anak-anak ini datang kepadaku, jangan halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah. Jadi bukan anak-anak kecil yang masuk surga, bukan. Pasti ada anak kecil yang masuk surga, ya banyak. Kalau mereka percaya Yesus, pasti ya. Tapi Yesus mau mengatakan mengenai sikap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 16 dan 17. Yaitu siapa saudara? Yaitu mereka yang menyambut kerajaan sorga seperti anak-anak. Bagaimana anak-anak kalau menyambut orang yang dia senengin? Wah, dia semangat, dia bersuka cita. Kalau saudara perhatikan, misalnya ini adalah karakter. Kayak kalau misalnya ada sebuah karakter film kartun, lalu di mall begitu ya, dia keluar, anak-anak seneng. Misalnya Mickey Mouse atau mungkin Power Ranger gitu ya. Wah, mereka seneng kalau jagoan itu keluar. Sorak-sorai mereka. Mereka ingin. Mereka mengeluh-elukan. Itulah kerendahan hati anak kecil, rendah hati. Disuruh ayo joget, ya joget juga mereka pasti. Seneng, gembira. Jadi pertama tadi, tekun, kamu mendapat jawaban doamu. Rendah hati, Tuhan akan mengangkat kamu dan membenarkan. Yang ketiga ini adalah Tuhan menyambut. Kalau kamu menyambut dia dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dengan sebuah ekspektasi besar, kamu akan dapatkan kerajaan Allah itu. Seperti anak kecil. Anak kecil juga dia nggak banyak pikiran, nggak curiga-curiga gitu, nggak. Percaya. Itu anak kecil. Percaya. Cepat percaya.
Saya nggak bilang kita jadi naif Bapak Ibu. Tetapi jangan meragukan janji Tuhan. Percaya, terima dulu. Kadang-kadang kita nanti di waktu diproses, waduh kayak susah ternyata ya. Nggak apa-apa. Daripada begini, bener nggak sih ini khotbahnya ini? Enggak lah. Lalu kita mulai berpikir dengan segala macam rasionalitas kita. Akhirnya apa? Firmannya kita tolak. Karena kita berpikir tidak sesuai dengan rasionalitas saya. Itu yang maksudnya. Jangan kamu seperti itu. Anak kecil itu percaya dulu dia. Makanya seringkali kan anak kecil tuh suka dibohongin. Karena mereka tulus untuk mempercayai sesuatu. Lalu kemudian yang berikut ini adalah pertemuan Yesus dengan orang kaya, anak muda yang kaya ini. Nah ini seringkali ada yang mengatakan apakah Yesus anti dengan orang kaya? Jawabannya tidak. Bukan. Ini bicara mengenai sikap orang kaya itu. Pertanyaannya, dia ini orang penguasa, dia punya jabatan, dia punya otoritas. Lalu kemudian dia tanya, apalagi yang kurang? Kan ini hebat ini orang. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Semua ku turuti sejak masa mudaku. Wah, ini orang berapi-api dari masa muda. Ini orang-orang yang waktu kecil dia berapi-api terus sampai dia berhasil, diberkati, dia masih berapi-api. Tapi kemudian Yesus mengatakan cuma satu kekuranganmu. Jual semuanya dan ikutlah aku. Bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Ayat 23 mendengar itu. Nah ini tanggapan penguasa ini. Sedih dia. Kenapa sedih? Sebab ia sangat kaya. Jadi persoalannya kekayaannya itu mengikat hatinya. Kekayaannya itu membuat dia tersandera. Padahal kekayaan itu kan datangnya dari Tuhan. Dia nggak sadar. Yang berbicara ini jauh lebih kaya daripada dirinya. Dan dia meninggalkan surga mulia untuk menjadi manusia seperti kita. Lahir dari kesederhanaan di Bethlehem. Nah saudara, ini perspektif tentang kekayaan dan tentang keselamatan. Berkatalah ketika dia melihat anak muda ini sedih, berkatalah Yesus, alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka yang mendengar berkata, jadi siapa yang bisa diselamatkan? Kayaknya mustahil deh. Jadi Bapak Ibu, ada satu pemahaman, penafsiran bahwa itu lubang jarum itu pintu kecil di sebuah di kota-kota perjanjian lama. Jadi kalau udah malam gerbang besarnya ditutup, orang masuknya itu lewat gerbang kecil. Nah karena ini kecil, biasa onta itu bawa barang-barang, dia mesti dilepasin barang-barangnya untuk bisa masuk ke dalam. Jadi dia mesti tunduk-tunduk rendah hati. Itu penafsiran. Tapi sebenarnya setelah diteliti arkeologis enggak ada kayak gitu saudara. Tidak ada pintu-pintu kecil itu. Jadi apa dong ini Pak? Sederhana. Lihat apa tadi respon daripada murid-murid. Siapa yang bisa diselamatkan? Artinya apa? Ini mustahil. Susah ternyata untuk masuk surga. Betul. Keselamatan tidak bisa dibeli. Kita punya uang berapa banyak pun tidak bisa membeli keselamatan. Itu datang murni hanya dari Allah. Agen kelahiran baru hanya satu. Roh Allah sendiri. Yohanes 3 mengatakan dialah yang melahirbarukan kita. Kita tidak tahu dari seperti angin bertiup dari mana dan akan kemana. Demikianlah orang yang lahir baru. Jadi ini murni dan mutlak haknya Tuhan. Kita tidak bisa. Itu sebabnya seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Kecil, gak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Maka demikianlah orang kaya. Karena apa? Karena dia hatinya terpaut kepada kekayaan itu. Dia tidak mau melepaskan. Dia tidak mau melepaskan semua. Dan ayat ke-30 ini bicara mengenai kelayakan. Siapa yang layak?
Petrus mengatakan, kami telah meninggalkan engkau. Kami telah meninggalkan apa yang kami miliki dan mengikut engkau. Ini saudara sebenarnya yang menjadi kaitan dengan si orang kaya tadi. Orang kaya itu tidak mau meninggalkan hartanya. Murid-murid sudah tinggalkan bisnisnya. Lewi tinggalkan bisnisnya untuk mengikuti Yesus yang tidak jelas apakah ini dia akan bisa hidupnya mapan atau tidak. Petrus tinggalkan bisnisnya hampir 3 tahun lebih. Mungkin ada orang yang melanjutkan, tetapi bagi dia sudah mengikuti Yesus. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah, istri, saudara, orang tua, anaknya, akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, saya belajar ini pada waktu saya terima Yesus. Ini terjadi. Saya dimusuhin oleh keluarga saya. Saya dimusuhi oleh saudara-saudara kandung saya. Orang-orang yang tahu saya selama ini, mereka mengatakan, ngapain Markus ini kok mau jadi pendeta? Udah punya karir bagus, udah punya masa depan, kok ngapain? Saudara, dimusuhin, dianggap bodoh, meninggalkan. Bahkan ada keluarga yang mengatakan, gak usah Pak. Mereka dorong bapak saya untuk melarang anaknya. Dan jadi pendeta miskin, susah dan segala macam. Tetapi saudara, hari itu di tengah-tengah semua orang memusuhi saya, ini terjadi. Tuhan kasih saya gereja, masuk ke dalam satu tubuh Kristus. Dan saya mendapatkan teman-teman yang sungguh bisa mendukung. Yang bisa mensupport secara perkataan, berdoa, membantu, memberi nasihat, memberi kekuatan. Saya katakan saya dimusuhin, saya seperti kehilangan semua. Saya menemukan sekarang dan yang akan datang. Luar biasa saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Siapa yang mau hidup mengikuti Yesus dengan setia, Tuhan akan memberikan kepada kita upahnya. Lalu kemudian, upah ini adalah upah yang layak. Bukan cuma sekarang. Jadi saudara perhatikan di sini perspektif keselamatan itu sekarang dan yang akan datang. Jadi bukan cuma sekarang sini menderita, nanti di sorga bagus. Bisa juga, tetapi Tuhan mau mengatakan, sekarang kamu akan dapat di masa ini dan di dalam hidup kekal. Ini perspektif yang benar tentang bagaimana hidup melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, kita lihat orang kelima, yaitu orang buta yang di pinggir jalan menuju Yeriko. Ada yang mengatakan, oh ini Bartimeus, anaknya Timeus itu. Saudara, ini menarik ya. Karena waktu Yesus lewat, dia udah di pinggir jalan, dia teriak. Lalu kemudian mendengar itu, dia bilang, apa sih ini? Siapa sih yang lewat? Oh, itu Yesus orang Nazaret lewat. Dia mendengar jawaban Yesus orang Nazaret. Itu sama seperti gini, Pak Markus orang Medan. Apa istimewanya? Nggak ada. Tetapi orang buta ini menjawab dengan sesuatu yang menarik. Orang Nazaret itu dia deklarasikan sebagai apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Berarti ini orang Yahudi nih. Ini bukan orang asing. Ini beda dengan orang kusta yang orang Samaria itu yang kemarin kita bicara. Ini bukan. Ini orang Yahudi karena dia ngerti siapa Yesus itu. Yesus anak Daud. Anak raja. Raja itu yang dinanti-nantikan. Allah yang menyelamatkan. Kasihanilah aku. Hanya kamu yang bisa melakukan itu kepada saya. Orang-orang kemudian menegur dia supaya dia diam.
Namun semakin keras dia berseru. Waduh, saudara bilang, shh, berisik, berisik, berisik. Kamu mengganggu aja. Mengganggu ketentraman, mengganggu Yesus yang akan lewat. Enggak, saudara. Makin keras dia bicara, anak Daud. Kali ini gak usah panggil namanya lagi Yesus. Langsung, Raja, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah dekat, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Di terjemahan lain dia katakan begini, supaya aku dapat melihat lagi. Berarti dia pernah melihat, mungkin karena ada sesuatu dia tidak bisa melihat, sehingga akhirnya dia kehilangan pekerjaan, dia menjadi pengemis di pinggir jalan. Dia bilang, Tuhan, aku mau melihat lagi. Yesus berkata, melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga, perhatikan ayat 43, ia dapat melihat lagi. Berarti sebelumnya dia pernah melihat, sekarang dia bisa melihat lagi. Lalu ia mengikuti dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, ini terjadi sebuah perubahan hidup. Dari orang yang di pinggir jalan, minta-minta, diabaikan, tidak dilihat orang. Hidupnya mungkin sampai tua, mati, miskin. Di pinggir jalan, dilupakan orang. Tapi hidupnya berubah. Karena dia bertemu dengan Tuhan. Dia tidak menyerah. Sebenarnya ini seperti penutup dari yang pertama tadi. Janda sama juga. Janda itu tidak dipedulikan, tidak dianggap. Itu adalah kasta paling rendah di dalam struktur masyarakat Yahudi. Apalagi janda tua lagi. Wah, itu udah seperti gelandangan. Tidak ada masa depan. Sama dengan orang buta ini, tidak ada masa depan. Tapi Tuhan menjawab. Dia persisten dengan seruan-seruannya itu. Jadi pada akhirnya semua orang yang berseru kepada Tuhan, yang menerima Yesus mendapat bagian. Dan dikatakan, saya mau tutup dengan pertanyaan ayat yang ke-8 tadi. Ketika anak manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi? Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya kita harus jawab. Apa yang kita percayai? Apakah kita adalah orang percaya, orang yang beriman? Apakah kita menetapkan diri kita untuk mengimani Kristus? Karena kalau Yesus akan datang, dia akan menemukan iman yang dikaruniakan kepada kita. Karena dialah yang memberikan iman itu waktu kita lahir baru. The saving faith, iman yang menyelamatkan. Dan Tuhan mengatakan, ada nggak iman itu di dalam kamu? Kalau itu ada, maka kamu akan bersukacita bersama-sama dengan aku. Tapi jika engkau tidak, maka apa yang kau dapat sekarang ini tidak ada artinya. Mau itu kekayaan, mau itu kehormatan, mau itu kerohanianmu, tidak akan ada artinya. Serukanlah nama Yesus bila engkau ingin diselamatkan. Mintalah belas kasihannya. Dan ingat ini Bapak Ibu, Tuhan lewat kebangkitannya menyediakan keselamatan dan akan menemui kita pada hari kedatangannya yang kedua. Dia akan mengatakan, aku melihat engkau adalah milikku, engkau milikku, engkau milikku, engkau milikku, ayo ikut pulang. Kiranya ini akan menguatkan saudara semua pembelajaran pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah setiap kami, supaya ketika engkau datang, engkau menemukan kami adalah milik pusakamu, yang engkau telah tebus dengan darahmu yang sangat mahal. Terpujilah engkau Tuhan. Materaikanlah firman ini, supaya kami semua hidup di dalamnya dengan sukacita penuh. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Terus memberkati. Shalom.